Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu di akhir pekan ini untuk reportase weekend bersama saya Gendira Pratama dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan dengan lancar, menyenangkan dan juga Anda dalam keadaan aman dan selamat tentunya. Nah, kita ini sekarang sudah mulai bergeser mendekati akhir tahun, Gendira. Cepet banget ya? Aduh cepet sekali, tiba-tiba hilang aja 2023. Betul, aduh. iya. Dan tahun depan ini merupakan tahun yang exciting banget pemirsa. Untuk dunia perpolitikan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Iya betul, karena tahun depan itu Indonesia dan Amerika ada pemilu loh. Betul. Jadi pasti menarik banget, pasti ada banyak diskusi online, banyak informasi kemana-mana. Jadi kita harus yang penting hati-hati aja ya. Betul, nah pemilu di Indonesia kan Februari 2024. Kalau di Amerika Serikat itu November pemirsa. Jadi awal dan akhir tahun 2024 itu akan penuh dengan berbagai macam informasi dan kita harus semakin bijak ya. Iya, terutama karena kita di media di era media sosial, jadi pastinya harus hati-hati aja karena ada banyak informasi seperti kayak kita katakan. Nah, di reportase weekend kali ini masih ada banyak liputan menarik ya, seperti apa? Sejak tahun 2006, para penggemar buku komik berkumpul di New York City Comic Con yang legendaris untuk berdandan dengan kostum superhero dan berbelanja produk-produk komik. Baru-baru ini mereka juga berkumpul untuk berinvestasi finansial dalam koleksi buku komik antik. Jelang pemilu 2024, para pelajar Indonesia di kota New York berkumpul untuk mendiskusikan masa depan politik Indonesia. Acara ini digelar oleh Bijak Memilih, gerakan independen yang mendorong pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan gagasan serta rekam jejak para peserta pemilu. Setelah masa pandemi berlalu, Indonesian Film Festival New York atau iFest New York kembali hadir di kota New York. Kali ini IFF memberikan penghargaan khusus kepada aktris peran Christine Hakim atas karyanya dalam dunia film selama 50 tahun. Wah, tahun 2024 adalah tahun yang menarik sekali ya Ana, karena ada pemilu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Nah, menurut data KPU ada sekitar 204 juta warga Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilu tetap atau DPT. Dan menurut demografik itu kebanyakan besar itu adalah anak muda yaitu Gen Z atau milenial. Itulah yang mendorong organisasi Bijak Memilih. Ini merupakan sebuah lembaga yang menganjurkan warga untuk meneliti jejak rekam dan juga gagasan dari para kandidat pemilu. Mereka mengadakan sosialisasi untuk warga muda di kota New York. Kita simak liputannya berikut ini. Para pelajar Indonesia di kota New York berkumpul akhir September di kampus Universitas Columbia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang masa depan politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Ini sangat ngebantu banget sih, terutama buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Mungkin kita juga masih dapat hak pilihnya, tapi kita juga lumayan jauh dari Indonesia, jadi mungkin kadang-kadang agak cut off sama isu-isu yang ada di Indonesia. Kita ini punya kuasa loh, kita ini punya power yang harusnya kita juga manfaatkan, yang seharusnya juga jadi memotivasi kita, nggak cuma apatis. Acara itu digelar Bijak Memilih dan Columbia Indonesian Society. Kita di-approach oleh Bijak Memilih juga untuk mengadakan acara ini dan tentunya kita menyambut hangat. Kita biasanya di kelas juga berdiskusi membawa isu-isu yang memang terjadi di Indonesia, lalu kita pelajari dan kita diskusikan dengan international student lainnya. Bijak Memilih adalah gerakan independen yang digagas Think Policy dan What is Up Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemilih, khususnya kalangan muda, membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu, bukan politik identitas. New York menjadi salah satu perhentian Bijak Memilih dalam roadshow-nya keliling Indonesia dan luar negeri. Ini lahir tahun 2000-an, gitu nggak? Meski jumlahnya kecil di luar negeri, pengaruh suara muda disebut sangat besar dalam pemilu 2024. Pasalnya, lebih dari separuh pemilih tahun depan adalah orang-orang muda. Proses politik ini kan sebenarnya supply dan demand ya. Kita akan mendapatkan supply politisi, gagasan-gagasan
yang bare minimum ketika kitanya juga tidak terlalu memerhatikan gitu. Tapi ketika orang mudanya serius memerhatikan, engage di dalam ruang demokrasi, maka kita mendemand politisi-politisi untuk kerja lebih keras gitu kan, untuk bisa menjual gagasan yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di websitenya, pengunjung bisa membaca rekam jejak setiap partai politik, dari keberpihakan mereka terhadap berbagai isu, hingga partai mana yang mengusung koruptor pada pemilu mendatang. Pertengahan September lalu, platform itu menjadi salah satu dari 6 pemenang MIT Solve 2023 Global Challenges, kompetisi yang diikuti 1.500-an pengusaha sosial dari seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah paling mendesak saat ini. Sampai hari ini tuh udah 1 juta views di website-nya Bijak Memilih gitu. Itu we take it as an achievement. Berarti kan ada product market fit yang organik gitu ya terbangun. Tapi kedua, dan juga product market fit secara, ide ini ternyata secara global tuh make sense juga gitu. Dalam waktu dekat, Bijak Memilih akan menguliti rekam jejak dan gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Dari kota New York, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA. Saya setuju sekali loh Ana, karena menurut saya para pemilu muda itu harus menggunakan hak untuk memilih dengan bijak ya. Betul. Dan setiap informasi, karena sekarang ada pertengkaran politik, pasti ada banyak informasi di mana-mana, kita harus lebih objektif ketika melihat informasinya dan harus cross-check untuk make sure it's the truth. Ya, betul. Jangan sampai kita mengkonsumsi hoax ya. Itu bahaya banget. Nah, pemirsa, ini ada sebuah data yang menarik. Menurut KPU, terdapat 204 juta DPT di 33% lebih adalah milenial, yaitu warga yang lahir antara tahun 1980 hingga tahun 1994. Hampir 23% adalah Gen Z yang lahir tahun 1995 hingga tahun 2000-an. Dan totalnya itu mencapai lebih dari 56% antara Gen Z dan milenial tadi. Makanya dibutuhkan sebuah kebijakan dan juga kecerdasan ya dari kita untuk memilih dan memfilter informasi. Ya pemirsa, Reportase Weekend akan segera kembali dengan berbagai liputan yang menarik lainnya setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa, saya adalah pecinta film. Bagaimana dengan Anda? Untuk saya, mengkonsumsi film-film Indonesia itu merupakan sebuah obat untuk melepaskan kerinduan terhadap tanah air. Dan untungnya sekarang semakin banyak film Indonesia yang bisa saya tonton lewat streaming. Selain itu, ada juga sejumlah event yang bisa kita datangi langsung untuk melepaskan kerinduan terhadap film Indonesia, pemirsa. Di kota New York contohnya kembali digelar Indonesian Film Festival tahun ini. Betul sekali. Jadi setelah masa pandemi, IFF atau Indonesian Film Festival di New York akhirnya kembali lagi dihadir di kota New York. Dan kali ini ajang ini menarik sekali karena akan memberi penghargaan khusus untuk aktris peran Christine Hakim yang sudah berperan di dunia film selama 50 tahun terakhir. Pemirsa, film Indonesia kembali hadir di kota New York setelah 2 tahun masa pandemi tidak ada film festival di Indonesia di kota ini. Kali ini Indonesian Film Festival New York kembali hadir dan menyajikan berbagai macam film. Ada film pendek, ada juga film-film terbaru, dan juga yang paling menarik adalah pada saat pembukaan diadakan sebuah acara yaitu apresiasi kepada Christine Hakim, aktris Indonesia yang sudah go internasional, juga filmnya sudah diputar di kota New York dan Amerika. Dan acara ini diselenggarakan dalam rangka merayakan 50 tahun berkarya. Dan yang menarik, Christine Hakim sendiri datang di kota ini untuk menerima penghargaan dari Indonesian Film Festival New York. Dan saya sekarang sedang berada di bioskop SVA di 23rd New York. Kita lihat ada film apa hari ini. Ada Impetigor karya Joko Anwar. Kita nonton ya.
Festival yang berlangsung selama 3 hari ini memutar 10 film Indonesia dari berbagai genre dan kategori film. Di antaranya ada 5 feature film yaitu Sleep Call, Halo, sepian. Onde Mande, Like and Share, Aku Sarah. Welcome to Like and Share. dan 2 film yang dibintangi artis peran Christine Hakim yaitu Cut Nyak Din dan Impetigore atau lebih dikenal dengan Perempuan Tanah Jahanam. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Luar biasa, ini suatu, saya hanya bisa mensyukuri semua, tapi saya juga tahu di balik ini pasti masih ada misi yang harus terus dijalankan, ya. Karena peringatan 50 tahun ini bukan hanya semata-mata untuk seorang Christine Hakim, perjalanan seorang Christine Hakim, ya, tapi perjalanan dunia perfilman Indonesia dalam 50 tahun ini dan tidak itu bisa diharapkan terwakili dari film-film di mana saya terlibat. Festival film keempat ini sempat berhenti karena pandemi. Sekitar 300 pecinta film yang sebagian besar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di kota New York datang memenuhi 2 bioskop di area Queens dan Manhattan. Untuk IFF so far kita seneng banget karena kita udah vakum 3 tahun selama pandemi and then we're back. Kita nggak nyangka bahwa audiens sebetulnya kangen dengan acara kita. Kita mengharapkan supaya supportnya juga bisa terus, supaya kita bisa melakukan ini tiap tahun. Ini kita ingin memberikan motivasi dan inspirasi kepada generasi muda bahwa dunia film ini memiliki prospek yang sangat baik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Dan ini akan terus kita lanjutkan untuk ada yang berikutnya di tahun depan dan kami berencana bisa lebih besar lagi. Naratama, Nadira Ghazani, dan Gandhira Pratama, VOA New York. Ya pemirsa, ketika pertama kali saya nonton Cut Nyak Din yang dibintangi oleh Christine Hakim, saya sangat terkesima dengan dedikasi dan juga penjiwaan dari Christine Hakim. Dan makanya saya sangat senang bahwa inspirasi tersebut bisa berbuah menjadi penghargaan kali ini. Dan bicara soal karya seni tentunya nggak cuma dari dunia film aja ya, Dear, tapi juga misalnya komik. Iya betul Anne, dan ini adalah tipe liputan favorit saya because I love comics. Dan sejak tahun 2006, penggemar comic book seperti saya berkumpul di kota New York City untuk Comic Con di New York yang sangat legendaris untuk berdandan sebagai superhero favorit mereka dan juga berbelanja. Tapi kali ini mereka juga berkumpul untuk berinvestasi. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic Con because I like to see all the cool exclusives and cosplays, everything. It's just it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy, and you just come and enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage
Rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat melaporkan penjualan melebihi 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan menjadi investasi berharga di masa depan. Banyaknya warga Amerika Serikat yang menonton anime dan membaca komik membuat minat warga Amerika Serikat terhadap komik meningkat pesat di tahun 2021. Datanya menunjukkan ada peningkatan terhadap penjualan komik sebanyak 48% atau sekitar 94 juta komik. Namun angka ini merosot di tahun 2022. Dari New York, Amerika Serikat, Randy Wucaksana dan tim VOA. Nah, yang bikin seru mengenai ajang-ajang seperti ini tuh karena kita bisa cosplay atau bisa berdandan. Dulu saya sebelum saya males, saya sering banget datang ke ajang-ajang kayak Comic Con dan cosplay sebagai karakter-karakter anime. Oh, yang jadi favorit apa saya, aja? Light Yagami dari Death Note, pernah tahu nggak itu? Oh, Death Note itu sekarang lagi populer lagi tuh. Banyak challenges-nya ya kalau misalnya kita lihat di TikTok gitu ya. Dan tadi yang menarik juga bahwa komik itu bisa menjadi sebuah investasi. 47 miliar rupiah itu kan bisa dapat rumah ya di daerah yang bagus gitu ya. Ini luar biasa sekali, makanya tidak heran banyak juga orang yang tertarik untuk membeli komik sebagai investasi jangka panjang. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Reportase Weekend. Dan satu minuman yang sangat terkenal di Amerika Serikat adalah kopi. Iya, kopi itu sekarang udah populer banget di Amerika Serikat dan oleh karena itu ada banyak sekali kedai-kedai kopi di seluruh Amerika. Dan karena itu ada persaingan ketat antara kedai-kedai kopi di sini. Betul. Dan saya nanya nih, bagaimana sih kalau misalnya Anda pebisnis kopi, bagaimana bikin produk Anda lebih unik gitu loh Nah, untuk stand out? itu merupakan sebuah ide yang ingin dikembangkan oleh diaspora Indonesia. Bersama dengan partnernya yang orang Meksiko, mereka mengembangkan Kopioso di Los Angeles, California. Kedai ini terletak di antara Beverly Hills dan Hollywood. Dan mereka memadukan cita rasa kopi Indonesia dengan kopi dari Amerika Latin. Yuk langsung kita kenalan dengan mereka. Cuaca panas terik, enaknya kalau ada es kopi susu ala Indonesia. Kita mampir ke Kopi Oso yang ada di pusat kota Los Angeles, California. Kopioso itu kan K-O-P-I, jadi bahasa Indonesianya coffee kan kopi. Jadi balik lagi emang awalnya aku kan pengen mempromosikan budaya Indonesia. Jadi dari nama aja orang tuh udah tahu, oh kopi, are you Singaporean? Saya no, Indonesian. Artinya Oso tuh karena partnerku orang Meksiko, Oso tuh artinya beruang dalam bahasa Spanish ya. Impian kita tuh lumayan gede, jadi kita pengen punya kopi di tempat-tempat lain. Jadi karena kita mulai di California, lambangnya California Republic itu grizzly bear. Jadi ya kopi beruang dari California gitu. Bersama rekannya Cesar yang berasal dari Meksiko, Nike merintis usaha kopi di The Deco Building, tempat House of Explore Indonesia bermarkas. Ya, kita sewa satu tempat, jadi kita kayak semacam patungan lah gitu. Jadi satu tempat gede kita bagi-bagi. Jadi ada temanku yang jual tas dari Indonesia, baju-baju dari Indonesia, grocery store, mini grocery store Indonesia. Menu minuman yang ditawarkan Kopi Oso merupakan racikan kopi khas kedua negara. Jadi mereka tuh excited juga lihat ada menu yang mereka nggak familiar kan, dan buat aku sendiri juga seru gitu kayak
kopi susu itu kan very straightforward kan, kayak kopi susu. Tapi orang Amerika tuh ngomongnya kayaknya susah banget gitu. Begitu mereka lihat ada condensed milk, mereka langsung oh gitu. Antusiasnya lumayan tinggi, itu salah satu best seller kita di sini. Strategi branding ini terbukti berhasil. Selain pelanggan yang biasanya sedang bekerja di ruang kerja bersama di Deco Building, mereka yang ingin mengeksplorasi rasa kopi baru ikut mampir ke Kopi Oso. I just really like the different flavors that you get in coffee from different countries. So I was really, when I looked at their website and I saw they had like Indonesian coffee, I was super interested because we don't have Indonesian coffee where I'm from. Kopi Oso merupakan proyek bisnis pertama Mike yang pindah ke Amerika pada tahun 2017 lalu. Bermodal jiwa wirausahanya, ia terjun langsung mengurusi Kopi Oso. Baru pertama kali punya bisnis kan, jadi begitu orang datang tuh kita bukan seneng, kita tuh kayak, aduh kok banyak amat orang yang datang gitu, bukannya nggak bersyukur, cuman kayak gimana nih gitu. Lagian kita kan cuman baru berdua, jadi kita belum punya pegawai sampai sekarang. Kita kayak learning by doing. Jadi kayak apa nih yang basic-basic aja sih yang kita siapin sebelum buka. Jadi kan perizinan segala macem sama supplier. Begitu ada supplier yang solid ya kita langsung sama dia terus gitu. Selain memperkenalkan kopi dari Indonesia dan Amerika Latin, Mike ingin menjadikan toko kopinya sebagai tempat komunitas saling bertemu dan saling mendukung. Aku pengen semua orang yang datang ke coffee shop kita tuh bahasa Inggrisnya kan bisin gitu. Jadi kita lihat mereka gitu. Jadi bukan cuma transaksi, oh espresso, oke, there you go. Karena aku sendiri betah di sini karena ada teman-teman Indonesia. Jadi aku ada orang-orang yang membuat lingkungan aku seperti rumah. Jadi aku juga pengen menyediakan itu buat orang lain gitu. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan, Supriyono, Aryatna Budianto, VOA. Congratulations untuk Mike dan juga Cesar. Dan walaupun ini dia baru buka bisnis kopi ini, tapi hebat ya bisa membuat kopi yang unik dan bisa memikat pelanggan baru. Dan walaupun nih anak saya tuh sebenarnya suka banget dengan kopi. Kan? Wah gila jatuh cinta dari dulu, tapi selalu sakit perut kalau kebanyakan. Oh iya, berarti nggak boleh banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Emang yang sedikit-sedikit itu katanya lebih nikmat pemirsa. Buat taste-nya aja. Buat taste-nya aja, betul. Iya. Biar agak melek ya. Iya, oke pemirsa. Terima kasih banyak sudah menemani kita selama 30 menit di Reportase Weekend. Tapi sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Gandhira Pratama. Dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy dari studio VOA di Washington DC. Dadah. Kalau kopi favoritnya? Yang jelas bukan Starbucks.